Oreo dunia penuh keajaiban kalau ku beli Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beli Oreo. Hai, selamat pagi semua. Hari ini bersama saya dengan Carlos di Rumpi No Secret. Hari ini kita spesial sekali nih, kedatangan aktris sekaligus musisi, wanita yang sangat luar biasa. Kita akan merumpi secara eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Tapi sebelumnya kita ke pojok dulu ya. Ke pojok dulu untuk membahas berita-berita hot yang kali ini sangat mencengangkan. Kalau sekarang ternyata ada virus corona varian baru. Ini dia penjelasannya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.
pasti masyarakat jadi tambah was-was ya, karena ternyata ada kategori virus corona baru, yaitu virus corona Omicron, yang katanya penyebarannya lebih cepat sekali ya. Tapi semua jangan khawatir sih, dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar, semoga saja kita tidak terkena virus tersebut ya. Oke, kalau begitu kita putar di sisi lain. Kali ini ada Maudy Ayunda. Hai, apa kabar? alhamdulillah baik. Iya. Nggak sepi ya sekarang ya. Kirain kalau corona itu sepi, bakal sepi semua televisi mati gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih mencoba. Iya. Yang lagi rame nih tentang pilihan kampus ya, Maudy. Masih galau atau tentuin mana nih yang dipilih? Sebenarnya sih masih galau ya. Harvard atau Stanford? Masih bimbang sih, masih sama-sama. Pengennya dari kecil kan ke Harvard gitu, tapi dari sini pengennya ke Stanford juga gitu. Masih bingung, jadi pilihan dua itu masih bener-bener bingung, belum bisa nentuin gitu. Masih bingung juga ya, masih ada dilema apa nih sebenarnya? Dilemanya sih apa ya? Cuman bingung aja sih, kan dari kecil kan pengennya ke itu Harvard, tapi kok ya itu pengen, mungkin udah beda pemikiran kali ya, pengen ke Stanford juga, tapi belum batinnya tuh belum kuat ya harus ngevoting Harvard gitu ya, namanya juga perempuan ya, banyak bimbangnya gitu kan, juga ini kan buat masa depan, jadi harus bener-bener di apa ya, bener-bener dipikir secara bener-bener gitu. Iya, matang harus pilih. Tapi sebenarnya apply-nya education di Harvard, kalau yang Stanford di Business Administration. Memang pilihan waktu itu milih jurusan yang berbeda di kampus berbeda atau gimana? Jadi pertimbangannya itu gimana juga? Emang berbeda sih, jadi kayak apa ya? Kalau aku pribadi sendiri tuh lebih suka milih dua kampus tapi dua jurusan yang berbeda daripada harus satu jurusan yang sama gitu. Jadi udah kepikir matang-matang sih untuk di Harvard ngambil apa, di Stanford ngambil apa gitu. Jadi itu sebenarnya buat cadangan atau bagaimana ya? Iya, buat cadangan sebenarnya. Kan yang pertama itu aku ambilnya Stanford ya. Jadi yang Harvardnya itu buat cadangan aja sih gitu. Harvard jadi cadangan ya? Iya. Pasti. Tapi kamu hebat banget loh. Udah bisa memplanning apa saja yang akan kamu lakukan di usia muda. Tapi karena dilemanya Maudy ini, yang Harvard atau Stanford ini malah jadi bahan yang bikin heboh ya di media sosial. Masa sih? Ini dia nih dilema Maudy versus netizen. Tidak. Wes, terus. Yang retweet sampai 4.000-an ya ini. Masa sih? Itu cuma buat iseng-iseng, buat motivasi gitu, cuma buat motivasi sih. Kalau sampai apa booming gitu, nggak pernah kepikiran segitunya sih kan, kayak gitu. Emang aneh-aneh sih netizen Indonesia itu, pikirannya luar biasa banget, kreatif, iya, ya. lebih kreatif gitu. Aneh. Nama juga warga plus 62. Nggak ada yang namanya mati otak, itu nggak ada. Semua itu inovasinya jalan mulu. Setiap ada kayak yang trading jalan terus, itu nggak mati. Iya. Terus jadi kamu udah lihat kampus dan ngimpi-ngimpin kampus dari dulu ya? Udah, kalau di Harvardnya udah pernah ke sana, tapi ya cuma lihat aja sih. Mau ikut? Aduh, harus mau mikir S2 dulu. Pusing kali ya pikiran aku ini. Udah tua ya Kak Wendy ya, masih muda kamu bangkanya. Uang nih uang. Terus ini ada yang nanya nih dari Lia, bagaimana Kak cara membuat motivation letter terbagus biar diterima di kampus bergengsi kayak Mbak Maudy?
Motivasinya tuh selalu optimis dan jangan lupa berusaha, dibantu sama berdoa. Karena kalau ada usaha nggak ada doa itu mustahil gitu. Semua itu bahkan jalan sama kehendak yang di atas gitu. Jadi imbangin pekerja keras, optimis sama berusaha. Sama berdoa Doa, ya. doa yang penting itu. Doa kedua orang tua harus minta restu. Ini itu minta restu kepada bapak ibu. Ingin kesini semoga dimudahkan gitu. Restu orang tua, doa orang tua itu paling manjur. Terus motivasi terbesar dari seorang Maudi itu apa? Motivasi terbesar itu cuma ingin banggain kedua orang tua aja sih gitu. Orang tua itu adalah motivasi terbesar dalam kehidupan Maudi gitu. Bayangkan ku beri Oreo untuk si vampir yang menyeramkan, akan gajah berubah dengan susu segelas. Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkan ku beri Oreo, dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beri Oreo. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Enaknya so nice, bikin merindu, jadi kebayang terus. Baru rasa otak-otak. Aku mau diceritain dong isi buku karya Maudi sendiri yang judulnya Dear Tomorrow. Kayaknya seru banget ya ini ya. Ini langsung ke intinya aja ya. Kalau diceritain masih panjang lebar, Iya. ini waktunya juga nggak cukup. Intinya itu pengalaman pribadi aku sih. Aku tuangkan dalam buku itu. Jadi semua pengalaman pribadi, apa yang pernah aku rasain di masa-masa lalu itu udah ada tertuang di buku itu gitu. Kalau mau baca boleh. Oh, udah diceritain tuh. Itu kan intinya dalamnya luas. Sebenarnya itu buat buku itu berapa lama itu? Kalau buat waktunya itu memakan cukup waktu sih, cuma lumayan lama lah. Soalnya kan aku juga nggak fokus sama satu buku itu. Ada kadang nulis esai, kadang nulis diary, kadang nulis inilah. Jadi nggak harus ini harus selesai dulu baru nulis yang lain tuh enggak. Jadi aku harus sesuai mood lah ini. Kalau lagi mood ngerjain itu ya itu, kalau ngerjain esai ya esai. Jadi malah jadi multi talent ya iya, jadinya. penulis sekarang gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Irma nih.
Apa saja aturan yang diterapkan orang tua dari kecil hingga dewasa sehingga Maudie bisa berprestasi? Apakah ada reward yang menjadi motivasi supaya menjadi ilmu buat para orang tua dalam mendidik anak? Nah, ini penting banget nih untuk dijawab. Jadi apa nih rahasianya? Rahasianya tuh kalau orang tua itu selalu support ya, nggak ngebanding-bandingin. Itu nomor satu nih buat para ibu-ibu yang ada di Indonesia yang suka ngebandingin anaknya ini sama tetangga. Itu sebenarnya itu jangan. Iya, sebenarnya itu jangan, buat itu patah semangat gitu loh, buat anaknya itu mah patah semangat. Jadi kita harus support anaknya, support, kasih motivasi, terus yakinin kalau dia itu bisa bisa melampaui batas kemampuannya gitu. Selalu support, jangan pernah dibanding-bandingin gitu sih. Untuk hadiahnya sendiri tuh bukan kayak kamu juara tapi ya kamu dikasih hadiah, itu enggak. Tapi motivasi terbesar itu kita juara buat ngebanggain, bukan buat dapat hadiah. Jadi nggak dikasih reward berupa barang atau apa gitu ya? Enggak, tapi malah reward terbesar menurut aku tuh rasa bangga nggak sih, kalau jadi kita bisa ngebanggain orang tua itu udah lebih dari segalanya gitu. Jadi achievement terbesar dari seorang Maudie itu rasa bangga. Iya, rasa bangga harus. Terus ada pertanyaan lagi dari Laila. Punya mimpi yang sudah dicatat-catat atau tidak? Kalau punya, apa saja impian Kak Maudie yang sudah tercapai selama ini? Sama saya nambahin ya, sama apa yang belum tercapai. Nah, kalau bermimpi kan ya jangan nanggung-nanggung ya, harus setinggi mungkin, harus digapai setinggi mungkin. Iya, kalau mimpi itu harus benar-benar Nah, digapai. apa nih mimpinya Maudie? Kalau aku sih cuma itu cuma bisa banggain orang tua gitu. Jadi aku kuliah buat bikin bangga, dan seterusnya itu bisa jadi wanita yang lebih baik ya lah, wanita berkarir juga, berpendidikan, buat suami juga kalau mau nikah gitu kan harus persiapan mental, persiapan juga pikirannya kayak gimana gitu. Jadi sebuah pendidikan itu menurut aku itu penting banget ya, penting buat perempuan, penting juga buat sebagai calon istri untuk mendidik anak-anaknya. Sekarang kan anak kecerdasan sendiri kan datangnya dari ibu. Jadi kita harus benar-benar gapai pendidikan itu setinggi mungkin gitu. Itu salah satunya itu ya, lanjut di S2 di Harvard atau Stanford itu ya. Iya betul. Masih memang gitu sih. Kamu mau nikah kapan nih jadi? Kalau nikah belum kepikiran sih, mau itu dulu fokus sama pendidikan. Kalau nikah mah gampang. Mau lanjut S2 dulu ya? Iya, harus fokusin dulu S2-nya. Emang kamu pacaran udah berapa lama nih? Udah 3 tahunan kayaknya ya, lupa aku. Sebenarnya udah lama banget. Oh, sekitar 3 tahun lebih Iya, ya pasti ya? 3 tahun lebih pasti. Dulu emang kamu ketemunya sama si dia itu gimana emang? Kalau seingatku ya, kalau ingat-ingat itu pas magang deh, kayak magang itu ketemu kayak pandangan pertama gitu, magang tapi dapat first love gitu kan, jadi penyemangat sendiri. Terus abis itu ketemu lagi itu apa langsung jadian? Lupa aku, lupa. Padahal udah banyak kisah-kisah yang dijalani. Lupa, jadi ya gitulah. Salah. Kira-kira bakal jadi the only one apa masih ragu nih? Soalnya di Instagram tuh kayaknya seru banget ya, ada yang nyanyi-nyanyi, ya pokoknya seru gitulah. Kalau nggak tahu ya, namanya juga takdir, tapi maunya ya the only one, cuma itu. Soalnya kita itu udah frekuensi banget, pikirannya udah enak, diajak bicara juga enak, dianya juga baik, pengertian. Intinya ya pengennya itu sih, semoga Doain yang terbaik aja ya, iya. gitu ya. Mudah-mudahan biar cepet gitu ya. Tapi cepet-cepet lulus S2 dulu. Oh baru iya nikah, pastinya gitu. ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, apa sih ketakutan terbesar dari seorang Maudie Ayunda? Ketakutan terbesar dari seorang Maudie Ayunda itu takut ngecewain banyak orang sih. Takut ngecewainnya itu bagaimana? Takut ngecewain gimana ya? Kamu udah dikasih semangat, terus kayak dikasih apa ya, kayak orang-orang bilang kamu tuh bisa, orang-orang berpikiran kalau terlalu berekspekting gitu tentang kita, kamu tuh bisa segini, tapi kita malah menghasilkannya yang nggak sesuai sama ekspektasinya mereka. Itu rasa paling takut, itu rasa ngecewain semua orang sih, yang udah
berekspektasi tinggi tentang Maudi gitu, tapi Maudinya malah hasilnya cuma segini gitu. Jadi sebenarnya yang paling menakutkan itu malah ekspektasi Benar. orang ya pada seorang Maudy Benar, Ayunda. benar sekali. Ya mungkin dikira artis terus sama seorang Maudy Ayunda itu mungkin kalau ini pasti bisa takutnya pasti itu ya. Padahal sama manusia itu kan punya sisi kelemahannya masing-masing. Iya. Jadi kalau mereka berekspektasi tentang kelebihan yang aslinya itu kelemahan kita kan, itu bikin kecewa kan, nggak enak gitu. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Ngobrol-ngobrolnya kayaknya sudah cukup nih ya. Untuk buat penutup sih boleh dong mau dinyanyi satu lagu aja. Boleh banget nih, spesial banget buat para penonton di Rumpi. Nih aku mau ngasih lagu Untuk Apa. Kini ku tahu bila cinta tak berstatus. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertujuan. Oke, udah segitu aja ya, soalnya lagi ya gitu lah suaranya. Tapi bagus banget suaranya. Iya, dari makasih. Maudy ini ya. Oke, kalau gitu kita udah bongkar kisah-kisahnya dari Maudy Ayunda hingga dilema-dilema yang dihadapinya. Terima kasih buat Maudy Ayunda yang sudah hadir di acara Rumpi No Secret. Kita akan balik lagi di pekan depan dan jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.